Jangan keburu senang, puas, bangga, atau GR dengan warna busi yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar memahami performa dan kinerja mesin konvensional berdasarkan warna businya. Ini teman-teman menunjukkan busi saya ini cukup bagus ya, ada keabu-abuan dan elektrodenya juga keabu-abuan, kemudian insulatornya keputihan. Malah ini sebenarnya terlalu irit ya, tapi intinya biasanya teman-teman memahami dari warna busi yang bagus ya, merah bata atau cenderung putih, itu berarti settingan yang cukup irit dan efisien. Apakah seperti itu? Menurut saya tidak, teman-teman. Loh, ini kan menunjukkan hasil akhir dari proses pembakaran di dalam mobil ini. Benar teman-teman, ini adalah hasil akhir, dan biasanya kita memang fokus di hasil akhir. Itulah settingan sudah sempurna, kita lihat di warna busi hasil akhirnya seperti ini. Tetapi saya memahaminya beda teman-teman. Itulah saya itu orangnya kepo banget ya. Jadi seperti kalau saya jadi personalia itu, misalkan di suatu perusahaan, saya tidak akan melihat hanya dari nilai akhir atau nilai di ijazah. Kalau perlu saya lihat nilai ulangan semester, bahkan mungkin ulangan harian. Kenapa? Ya karena sistem karburator juga seperti itu. Ini adalah hasil pembakaran setelah semalam itu saya pakai sekitar 5 kilo dan kondisi ngebut ya, sekitar jalan 60-80 km, istilahnya gigi tinggi. Ini teman-teman, warna busi ini hanya menunjukkan akumulasi, kalau menurut saya akumulasi dari kecepatan rendah, idle, kecepatan menengah, dan kecepatan tinggi, yang masing-masing itu di dalam karburator berbeda-beda sistemnya. Kalau kita memahami seperti ini, pastinya ini komposisinya bagus ya teman-teman, tapi saya beda memahaminya. Kenapa? Ini bisa jadi penjumlahannya tidak seperti itu teman-teman. Karena apa? Ya ini kondisi mobil saya itu memang beda. Alhamdulillah saya itu mendapat karburator yang bermasalah. Loh kok alhamdulillah? Ya karena dari situ saya itu kepo, pingin tahu, dan situlah dari karburator yang bermasalah ini saya banyak ilmunya. Insya Allah bagi saya itu sendiri teman-teman, ilmunya bagi saya, dan ini kita coba bagikan. Jadi kalau menurut saya ini adalah hasil akumulasi. Ini asumsi saya justru di bagian kecepatan tinggi sangat-sangat terlalu miskin atau sangat-sangat banyak udara daripada bensinnya. Tetapi kebalikannya, pada putaran idle sampai rendah dan menengah, terutama di idle dan putaran rendah ya teman-teman, itu justru sangat kaya BBM atau bensin saya itu lebih banyak daripada udaranya. Ya ini apa? Salah satu contoh kalau menurut saya, di tepinya ada jelaga hitam. Nah ini salah satunya juga ada kebocoran oli ya, satu seal klep yang bocor. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa pengertian hasil akhir itu kan dari penjumlahan. Jadi katakanlah ini nilainya saya ambil 8 ya, karena kalau 10 itu mungkin yang merah bata gitu. Itu adalah hasil penjumlahan dari putaran stasioner, putaran rendah, putaran menengah, dan putaran tinggi. Putaran tinggi adalah lagi putaran tinggi sekali, tapi saya tidak bisa memakai itu karena skep sekunder saya ini tidak membuka karena vakumnya rusak. Jadi penjumlahan itu saya anggap 8 ya teman-teman. Bisa jadi itu karena dari keempat penjumlahan tadi, stasioner 2, rendah 2, menengah 2, tinggi 2, itu hasilnya 8. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu teman-teman. Bisa jadi pada putaran stasioner nilainya pada mobil saya ini adalah 4, dan putaran rendah itu 1 yang sudah 5, kemudian di putaran menengah itu 2, akhirnya 7, dan di putaran tinggi 1. Jadi sangat miskin di putaran tinggi dan sangat kaya atau sangat banyak bensin di putaran stasioner dan putaran rendah.
Ini bisa saya lihat teman-teman dari apa? Kenapa saya menilai di putaran tinggi itu satu sangat miskin? Karena saya tahu sendiri teman-teman, apa ya, skep saya yang dua skep sekunder itu bocor, kemudian vakumnya tidak bekerja untuk menarik pembatas, sedangkan untuk penekan pertama itu kan dari namanya kick up. Setelah ini apa teman-teman, skep membuka 3/4 itu baru menekan kick up lah. Waktu kick up itu sudah sedikit terbuka ya apa di bagian skep ini, tetapi tidak terbuka karena tidak ditarik oleh membran dari skep sekunder ini. Akhirnya apa ya, ini perbandingannya sangat miskin. Bisa jadi juga karena spoiler saya memakai yang lebih rendah, jadi saya memakai ukuran 100, dan 100 spoiler beli itu belum tentu seakurat 100 spoiler orisinal. Itu yang saya pahami dari situ teman-teman. Jadi hasil akhir tadi itu menurut saya tidak mencerminkan secara keseluruhan sistem pada karburator ini sempurna. Ya, cara mengetesnya bagaimana teman? Cara mengetesnya adalah dilihat warna busi sesuai putaran, tiap kategori putaran tadi. Itu baru ketahuan. Jadi sudah ketahuan teman-teman punya saya. Ini menurut saya, satu, setting pelampungnya kemarin terlalu tinggi. Yang kedua, didukung oleh mungkin spoiler stasioner, spoiler idle ini sudah terlalu besar. Bisa jadi dulu dikorok. Nah, itu makanya di petunjuk atau pedoman reparasi itu untuk bagian karburator itu sangat tidak boleh dimasukin alat atau benda tajam, misalkan disogok kawat, disogok apapun. Yang boleh hanya ditiup pakai kompresor atau karbu cleaner. Karbu cleaner pun itu juga akan mengikis. Tapi intinya tidak boleh memakai benda tajam. Karena apa? Yaitu nanti membuat ukuran diameter suatu lubang akan berubah. Itu yang sangat ditekankan di buku pedoman reparasi. Bagaimana mengetes agar komposisinya ini teman-teman, komposisi dari putaran rendah, stasioner, menengah, dan tinggi itu merupakan campuran yang tepat di tiap kategorinya. Ya pasti kita harus tes warna dari busi itu sesuai kecepatan pada sistemnya. Artinya begini teman-teman, kalau teman-teman ingin mengetes warna busi di putaran rendah dan stasioner, ya tes warna busi itu dengan menjalankan mesin dalam keadaan stasioner. Kan dipanasin mesin dalam keadaan diam stasioner itu minimal sekitar 15 menit baru kita buka businya. Untuk mengetes campuran tadi itu kita urut ya teman-teman. Jadi setelah itu hasilnya bagus baru kita melangkah ke selanjutnya, yaitu kita mengetes di putaran menengah. Di mana putaran menengah itu terjadi? Kebanyakan putaran menengah itu terjadi ketika kita melakukan stop and go di dalam kota. Itu apa? Ya karena pompa akselerasi ini teman-teman yang bekerja. Nanti saya jelaskan di mana letak-letak dari fungsi karburator itu sesuai kecepatannya. Itu nanti kita bisa tahu di mana bagian yang berperan dalam mensuplai bahan bakar dan udara pada tiap tingkat kecepatan. Setelah kita tahu hasil yang di putaran stasioner tadi bagus dan kita tes kemudian dengan cara stop and go, itu pasti kita akan dapatkan di mana itu letak komposisi dari campuran di putaran menengah. Nah, kalau sudah itu bagus baru kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu tes putaran tinggi. Ya, kita jalankan dengan kecepatan yang tinggi yang konstan ya teman-teman, yang konstan. Misalkan ya kita harus cari mungkin di jalan tol atau apa gitu teman. Setidaknya di jalan lurus di mana kita bisa melaju dengan kecepatan tinggi, gas yang hampir 3/4 begitu teman-teman secara konstan. Itu nanti baru kita buka businya lagi dan kita cek. Nah, jadi kalau pemakaian harian itu teman-teman, kita lihat dari hasil akhir itu menurut saya belum secara akurat menunjukkan kinerja dari karburator ini. Jadi ini kembali lagi menurut pendapat saya, boleh dipakai dan tidak. Jadi ini saya itu orangnya kepo seperti teman-teman, sangat ingin tahu segala sesuatu sistem itu teman, sebisa semampu saya, semampu otak saya. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Ya karena itu berdasarkan apa yang terjadi pada mobil saya. Insya Allah itu cocok teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu saya itu melakukan penyetelan ini teman-teman, penyetelan timing, dan itu sangat lama
posisi stasioner. Jadi sudah mengukurnya dari teman-teman, sudah di sini panas, berarti sudah mencapai suhu kerja. Begitu saya buka businya, warnanya sangat hitam. Nah, itu kesimpulan itu juga tidak harus langsung diterima ya teman-teman, bisa jadi businya yang tidak mampu memercikkan. Nah, itu pengertian itu yang harus kita kembalikan ya. Warna hitam itu artinya tidak terjadi pembakaran yang sempurna. Penyebabnya tidak bisa kita langsung bilang businya yang tidak mampu. Kan bisa dibalik logikanya. Campurannya yang terlalu besar padahal businya mampu. Nah, itu jadi akhirnya tidak mampu businya, begitu teman-teman. Jadi campurannya sangat kaya, sangat besar. Posisi busi, kondisi busi itu normal memercikkannya, tapi percikan itu tidak mampu melakukan pembakaran yang sempurna. Jadi logikanya kita balik juga teman-teman, bukan kita menyalahkan businya yang tidak mampu memercikkan. Itu bisa juga seperti itu teman-teman, businya yang sudah lemah tidak mampu memercikkan bahan bakar. Artinya kalau busi itu normal, mampunya ya hanya dalam kondisi komposisi bahan bakar yang normal. Ketika bahan bakarnya sudah melebihi dari kemampuan busi yang normal tadi, tentunya hasilnya juga tidak normal ya. Cukup mungkin agak sulit ya diterima, tapi seperti itu teman-teman, pemahaman yang saya yakini seperti itu. Jadi ini setelah saya stasioner lama itu saya buka warnanya hitam, dan ternyata kan terbukti teman-teman. Kenapa? Ya starternya cekreng, tapi ketika panas di starter tidak bisa hidup atau sulit hidup, dan itu sudah saya bahas. Nanti saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Sekedar informasi tambah, nanti ada khusus insya Allah untuk pembahasan sistem karburator ini. Jadi pada karburator ini secara garis besar untuk suplai bahan bakar itu kita bedakan dari bermacam-macam putaran ya. Nah, kita bahas yang 3 saja atau 4 ya. Tadi seperti saya sebutkan untuk 4. Jadi putaran stasioner, putaran rendah, putaran menengah, dan putaran tinggi, dan putaran sangat tinggi. Nah, itu kalau kita sebut ini namanya karburator 2 jalur ya, atau 2 barel, 2 barel, itu karburator 2 barel. Bagian mana yang bekerja saat putaran rendah dan putaran stasioner? Pada putaran stasioner dan putaran rendah, aliran bahan bakar itu mengambil dari spuyer stasioner teman-teman. Kemudian pada putaran menengah itu aliran bakar itu mendapatkan dari pompa akselerasi. Sedangkan pada putaran tinggi mendapat dari ini teman-teman, spuyer utama ini teman-teman, nozzle utama di venturi utama primer, ini venturi utama sekunder, yang artinya pada putaran tinggi primer itu didapatkan dari spuyer primer. Jadi ada 4 tadi ya teman-teman, saya ulangi lagi. Ada putaran stasioner dan putaran rendah, itu dua-duanya diatur oleh besarnya spuyer stasioner, atau orang bilang spuyer langsam. Kalau bahasa otomotif namanya spuyer itu jet ya teman-teman ya. Jadi pengertian jet itu nanti jangan dipahami seperti pesawat jet gitu ya. Jadi jet itu lubang, yang ada lubangnya itu spuyer itu jet. Sedangkan pada bagian outputnya itu kita sebut nozzle gitu teman-teman. Jadi spuyer stasioner ini bekerja di bawah skep throttle ya teman, plate throttle. Kita sering menyebutnya skep, yaitu gobangan ya. Orang Jakarta bilang gobangan atau koin. Lubang spuyer stasioner itu di bawah skep. Biasanya lubang spuyer rendah ada di atasnya sedikit. Jadi itu dua-duanya, 2 lubang tersebut, nozzle stasioner dan nozzle putaran rendah, itu ada di dekatnya skep atau dekatnya gobangan. Kemudian ketika kita mulai menginjak pedal gas, itu pompa akselerator itu bekerja, nyemprot. Nanti saya tunjukkan teman-teman, ada 2 tipe ini ya pompanya ini. Ini kalau pompa orisinil, ketika kita menginjak gas itu pelan atau cepat pun sama aja, itu mengalir ya teman-teman, mengalir nyemprot. Kalau yang bawaan dari repair kit itu tidak, hanya ketika kita kick down. Jadi akselerasi itu saya juga bedakan ya teman-teman, akselerasi secara normal dan akselerasi kick down. Itu nanti beda di sistemnya teman-teman. Jadi kalau yang normal itu nanti seperti ini, seret gitu teman-teman, itu akan selalu mengalir itu bahan bakar dari pompa akselerator. Tapi kalau yang imitasi, karena di sini diberi lubang, itu tidak mengalir teman-teman, hanya ketika kick down
cerot, nah, baru keluar. Itu beda. Itulah menurut saya fungsi dari pompa akselerator, menjembatani dari putaran rendah ke putaran tinggi. Jadi kalau ada jeda itu teman-teman, itu bisa jadi masalah di sini. Kan kita kasih ngengek, nah, ada sendatan itu di tengah, bener, terus tingginya enak lagi, itu insya Allah permasalahan di pompa akselerator dan juga perbandingan ini teman-teman. Ya ketiganya ya, dari spuyer stasioner yang terlalu rendah, di sini terlalu rendah, kemudian di bagian ini spuyer primer utama terlalu kecil. Nah, terjadi perbedaan yang jauh, jadi tidak bisa halus ngeng, ya begitu teman-teman. Itu saja teman-teman, sedikit saja tentang jalur BBM pada putaran mesin stasioner rendah, menengah, dan tinggi secara garis besar saja. Dan itu insya Allah bisa menjelaskan komposisi dari bahan bakar dan udara agar tercapai campuran yang ideal yang biasanya kita lihat dari warna busi. Tetapi warna busi tadi sudah menunjukkan itu hanyalah hasil akhir. Bisa jadi komposisinya tiap percepatan berbeda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.